Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya bisa nyapa teman-teman lagi. Hari ini, yuk kita sama-sama coba resapi sebuah pesan yang, wah, luar biasa. Ini adalah sebuah kabar gembira yang ditujukan langsung buat kita, yang mungkin dalam perjalanan hidup ini kadang ngerasa capek banget berjuang. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya relate banget buat kita semua. Di tengah-tengah sibuknya kita, di sela-sela semua usaha yang kita kerjain, pernah nggak sih kita diem sejenak terus mikir, sebenarnya buat apa ya semua capek-capek dan perjuangan ini? Kalau hari ini rasanya berat banget, ini dia pengingat buat kita semua, di balik lelahnya kita nyari nafkah yang halal, di balik perjuangan kita buat jaga iman dan nahan diri dari godaan, ternyata Allah udah nyiapin sebuah balasan yang, wah jujur, nggak bakal kebayang sama kita. Terus, gimana caranya biar kita bisa menjalani perjalanan ini dengan benar? Nah, Al-Quran ngasih kita sebuah konsep yang indah banget, dua sayap seorang mukmin. Kuncinya itu ternyata ada di keseimbangan. Coba bayangin, kita ini punya dua sayap. Sayap yang pertama itu rasa takut. Takut sama peringatan neraka. Ini nih yang jadi rem kita, biar nggak gampang berbuat salah. Terus sayap yang satunya lagi, itu rasa harap. Semangat karena ada kabar gembira soal surga, yang jadi bensin kita buat terus semangat berbuat baik. Jadi dua-duanya ini sayap kita. Jadi, poin pentingnya tuh gini. Kita nggak bisa terbang cuma pakai satu sayap kan? Dua-duanya harus sama-sama kuat. Biar apa? Biar kita bisa terbang lurus sampai ke tujuan akhir dengan selamat. Emangnya seberapa berharga sih tujuan akhir kita itu? Coba kita lihat gimana Rasulullah SAW menggambarkannya sebagai barang dagangan Allah. Keren banget ya analoginya. Tujuan kita, yaitu surga, itu nggak bisa didapat cuma dengan ngelamun aja. Ada dua langkah nyata yang harus kita lakuin. Pertama, iman yang harus terus-menerus kita jaga, jangan sampai rusak. Dan yang kedua, amal soleh atau perbuatan baik yang kita lakukan secara konsisten, terus-terusan. Nah, sabda Rasulullah ini benar-benar nangkep nilainya dengan sempurna. Beliau bilang, ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Kata mahal, di sini nunjukin betapa istimewanya hadiah yang nunggu kita. Sekarang, kita masuk ke intinya. Apa sih persisnya kabar gembira itu? Apa yang dijanjikan di surga? Al-Quran melukiskan gambarannya dengan begitu detail dan indah. Kabar gembira ini bukan dari siapa-siapa, tapi datang langsung dari Allah. Sebuah janji ilahi dalam surah Al-Baqarah ayat 25, khusus buat mereka yang beriman dan rajin berbuat baik. Janji yang pertama, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Coba deh bayangin sejenak pemandangan dan ketenangan di sana. Sebuah tempat istirahat abadi yang penuh keindahan. Bikin adem kan? Bagian ini nih yang menyentuh banget. Jadi, setiap kali penghuni surga dikasih buah-buahan, mereka bakal bilang, loh, ini kan rezeki yang dulu pernah dikasih ke kita. Ini tuh seakan-akan kasih rasa nyaman, rasa familiar. Jadi kenikmatan di surga itu versi sempurnanya dari kebaikan yang pernah kita rasain di dunia. Janji selanjutnya, ini tentang teman hidup. Di surga, mereka bakal punya pasangan-pasangan yang disucikan. Ini bukan cuma soal kebersamaan biasa ya, tapi tentang sebuah hubungan yang suci, bersih, dan penuh berkah. Dan ini dia puncaknya, janji yang paling bikin hati tenang. Mereka kekal di dalamnya. Coba direnungkan sejenak. Gak ada lagi yang namanya perpisahan. Gak ada lagi kesedihan. Gak ada lagi akhir. Yang ada cuma kedamaian dan kebahagiaan yang abadi selamanya. Wah, setelah dengar kabar gembira yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang terus kita harus ngapain? Gimana caranya janji ini bisa jadi bahan bakar buat kita di dunia? Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, yuk kita terus perbaiki diri setiap hari. Kedua, kita jaga iman kita baik-baik. Dan yang ketiga, kita coba buat istiqomah. Artinya, konsisten dan teguh dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun itu. Jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Semoga ya, kabar gembira dari surga ini benar-benar bisa jadi penguat langkah kita. Jadi pengingat di saat kita lagi ngerasa lelah, dan jadi pemompa semangat baru buat kita di perjalanan ini. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama berdoa dan merenung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua, termasuk saya dan Anda, menjadi hamba-hambanya yang berhasil meraih janjinya yang begitu mulia. Amin ya Rabbal Alamin.